5346. Klan Tinta Hitam tampaknya tidak memiliki banyak hubungan satu sama lain, tetapi memikirkannya, klan Tinta Hitam di sarang tinta ini semuanya sangat waspada terhadap leluhur tua ras manusia. Jika mereka bisa bersembunyi di sarang tinta ini, siapa yang mau keluar? Bahkan Tuan Feodal yang pergi keluar untuk mengumpulkan perbekalan pun gelisah. Sebelumnya, Yang Kai telah memberitahu Tuan Feodal sarang tinta kedua bahwa Tuan Feodal Jiuka takut pada leluhur tua ras manusia, jadi dia mengizinkannya pergi. Meskipun itu hanya penyebutan biasa, itu tidak selalu bohong. Kalau tidak, Tuan Feodal tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Masih ada 10 hari sampai Great Evolution pas tiba. Pada hari ini, ketika Yang Kai sedang duduk di sarang tinta dan memantau pergerakan di sekitarnya, manik roh luar angkasa yang dibawanya tiba-tiba memiliki reaksi halus. Dia memiliki banyak manik-manik roh luar angkasa yang dimilikinya, yang sebagian besar berpasangan, jadi mereka saling berkorespondensi. Biasanya, ketika dia tidak menggunakannya, dia akan menyimpannya di alam semesta kecilnya. Namun, Yang Kai telah membawa beberapa manik-manik roh luar angkasa ini bersamanya, termasuk yang dia gunakan untuk menghubungi tim elit dan pas evolusi hebat, jadi dia tidak bisa membawanya ke alam semesta kecilnya. Jika tidak, alam semesta kecil akan terisolasi dari dunia luar dan tidak akan dapat menghubunginya. Yang Kai segera merasakan bahwa Space Spirit Bed terkait dengan pasukan Serigala Salju. Pasukan Serigala Salju telah masuk jauh ke dalam garis pertahanan klan Tinta Hitam dan belum menerima berita apapun. Untuk menghindari pengungkapan keberadaan mereka, Yao Kang Cheng telah mengambil inisiatif untuk memutuskan semua kontak dengan dunia luar. Hari ini, tiba-tiba ada pesan. Jelas, mereka telah menemukan sesuatu. Yang Kai dengan cepat mengeluarkan Space Spirit Bed dan pada saat berikutnya, slip batu giok muncul di depannya. Menjangkau dan meraihnya, Yang Kai mengirim Divine Sense-nya ke dalam, ekspresinya langsung menjadi serius. Tuan Kerajaan, di dalam slip batu giok, hanya ada pesan yang sangat sederhana, tidak ada yang lain. Tuan Kerajaan, mengapa Yao Kang tiba-tiba menyebut Raja Kerajaan? Apakah dia ingin kita mewaspadai dia? Selain itu, pesan ini pendek, seolah-olah Yao Kang Cheng sedang terburu-buru, jika tidak, dia tidak akan mengirim pesan sesingkat itu. Orang harus tahu bahwa informasi yang dicatat dalam slip giok hanya masalah satu pemikiran, sehingga bisa dikatakan sangat cepat. Apa yang menyebabkan Yao Kang Cheng hanya merekam dua kata, Royal Lord, dan tidak ada yang lain? Yang Kai tiba-tiba memiliki firasat buruk dan tidak buru-buru menghubungi mereka. Yao Kang Cheng menghubunginya dengan tergesa-gesa, mungkin karena dia menghadapi semacam bahaya. Jika dia dengan gegabah menghubungi mereka, kemungkinan besar mereka akan terekspos dan bahkan dia tidak akan bisa bersembunyi. Saat ini, dia hanya bisa menunggu mereka menghubunginya. Ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia mencengkeram Space Spirit Bed dan menunggu dengan tenang. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Tidak terjadi apa-apa. Tidak sampai 3 hari kemudian Yang Kai menghela nafas panjang. Untuk waktu yang lama, Yao Kang Cheng tidak menghubunginya. Entah dia tidak lolos dari bahaya, atau dia mengalami semacam kemalangan. Meskipun tidak ada sarang tinta di dalam garis pertahanan klan Tinta Hitam dan relatif sulit untuk mengekspos mereka, itu sebenarnya lebih berbahaya karena begitu mereka membuat kesalahan, akan sulit untuk melarikan diri. Yang Kai tahu ini, begitu pula Yao Kang Cheng. Namun, sekarang tuan wilayah klan Tinta Hitam tidak berani meninggalkan kota raja dengan mudah. Dengan kekuatan 4 regu elit, bahkan jika mereka menghadapi semacam bahaya, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri. Kecuali jika mereka dikelilingi oleh sejumlah besar tuan feodal. Sebelumnya, ketika Yao Kang Cheng mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia akan memimpin pasukan Serigala Salju ke kedalaman garis pertahanan, Yang Kai mempertimbangkan untuk membiarkan pasukan Fajar masuk. Bagaimanapun, Yang Kai mahir dalam prinsip luar angkasa, dan melarikan diri bukanlah kejadian pertama atau kedua. Dapat dikatakan bahwa dia berpengalaman dalam melarikan diri. Sayangnya, Yao Kang Cheng telah mengambil inisiatif untuk memutuskan kontak dengannya, sehingga Yang Kai tidak dapat berkomunikasi dengannya dan hanya bisa mendengarkannya. Awalnya, dia berpikir bahwa bahkan jika dia diekspos, hidupnya tidak akan dalam bahaya, tetapi sekarang sepertinya dia menerima begitu saja. Menggunakan Divine Sense untuk mengaktifkan Space Spirit Bed, seperti yang diharapkan, tidak ada respon. Hanya ada 2 kemungkinan untuk situasi ini. Salah satunya adalah Space Spirit Bed telah dihancurkan, dan yang lainnya adalah Yao Kang Cheng telah membawanya ke alam semesta kecilnya, jadi dia tidak bisa menghubunginya. Jika itu yang terakhir, itu tidak akan menjadi masalah besar.
Yao Kangcheng pasti akan bersembunyi di suatu tempat dengan pasukan serigala salju, tetapi jika Space Spirit Bed dihancurkan itu pasti akan menjadi bencana. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Kerajaan, apakah Yao Kangcheng bertemu dengan Raja Kerajaan di sana? Jika dia benar-benar bertemu dengan Raja Kerajaan, wajar saja jika pasukan serigala salju tidak akan bisa mengalahkannya. Tidak peduli seberapa serius cedera Raja Kerajaan, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda, dan dia bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh Open Heaven Orde ke-7. Bahkan jika itu Yang Kai, jika dia benar-benar bertemu dengan Raja Kerajaan, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar, jadi prinsip luar angkasa tidak selalu berguna. Jika dia dalam keadaan di mana dia bisa mati kapan saja, kemungkinan besar dia akan segera menghancurkan manik roh luar angkasa dan kemudian mati. Karena begitu dia ditangkap oleh klan tinta hitam dan berubah menjadi murid tinta hitam, operasi Great Evolution Pass kali ini akan terungkap dan semua usahanya akan sia-sia. Menghancurkan Space Spirit Bed akan memastikan keamanan tim lain, dan hanya dengan mati mereka dapat melindungi rahasia serangan mendadak Great Evolution Pass. Setiap prajurit ras manusia memiliki kesadaran seperti itu. Tapi bagaimana Yao Kangcheng bertemu dengan Raja Kerajaan? Selama 200 tahun terakhir, leluhur tua Smile datang untuk mengganggunya sesekali, terutama untuk masalah inti evolusi hebat. Dia bahkan telah bertarung dengan Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam beberapa kali, tetapi Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam tidak pernah pulih dari luka-lukanya. Untuk menjaga dari leluhur tua, dia hanya bisa bersembunyi di kota raja. Karena hanya dengan meminjam kekuatan sarang tinta di kota raja dia bisa bersaing dengan leluhur tua Smile. Tidak mungkin baginya untuk berada terlalu jauh dari kota raja, atau dia akan mencari kematiannya sendiri. Berbicara secara logis, tidak peduli seberapa gegabah pasukan serigala salju, mustahil bagi mereka untuk mendekati kota raja, jadi tentu saja mereka tidak akan bertemu Raja Kerajaan. Namun, pesan dari pihak Yao Kangcheng berisi kata-kata, Tuan Kerajaan. Apa yang terjadi? Bagaimana dengan keamanan pasukan serigala salju? Apa yang dimaksud Raja Kerajaan? Yang Kai merasakan sakit kepala datang, tetapi dia masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Mengawasi sarang tinta ini, tidak mungkin baginya untuk menyelinap dan menanyakan informasi. Hanya ada satu cara sekarang. Merenung sejenak, Yang Kai memberitahu Chai Fang dan Ma Gao tentang pesan pasukan serigala salju dan menyuruh mereka untuk berhati-hati. Sisi klan tinta hitam tampak agak aneh. Setelah mengirim pesan lain ke Dawn Squad, Sen Ao menggunakan Space Spirit Bed untuk mengirim pesan lain. Setelah bertemu satu sama lain, Yang Kai tidak membuang waktu dan langsung berkata, Saudara Sen, saya harus merepotkan Anda untuk menjaga tempat ini dan memantau situasi di luar. Jika ada kelainan, tolong beritahu saya segera. Petik 2. Sen Ao mengangguk, jangan khawatir. Perhatikan batasan Anda dan mintalah orang lain untuk menggantikan Anda. Petik 2. Saya mengerti. Mengawasi sarang tinta, seseorang harus terhubung dengannya, dan setelah terhubung, kekuatan tinta akan menyerang tubuh seseorang. Sen Ao tidak lemah. Jika dia meminum pil pengusir tinta hitam, dia bisa menahannya untuk sementara waktu, tetapi tidak lama. Karena itu, bila perlu, dia harus meminta anggota Dawn Squad lainnya untuk menggantikannya. Hanya dengan melakukan itu dia dapat memantau situasi di luar setiap saat, untuk mencegah siapapun mengganggu. Ini adalah sesuatu yang dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Jika Yang Kai ingin mengetahui lebih banyak tentang situasi Yao Kangcheng, dia tidak punya pilihan lain selain menaruh harapannya di Ignis Space dan melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi yang berguna. Begitu kesadarannya terhubung ke sarang tinta, jiwa ilahinya akan memasuki ruang sarang tinta, membuatnya tidak mungkin untuk melihat dunia luar. Pada saat ini, jika klan tinta hitam datang untuk menyelidiki, tidak mungkin menyembunyikan situasi di sini. Jika mereka menyerangnya lagi, dia mungkin tidak dapat bereaksi. Jadi sebelum memasuki sarang tinta, dia membutuhkan seseorang untuk membantunya. Kalau tidak, dia tidak akan memanggil Sen Ao. Setelah membuat pengaturan yang diperlukan, Yang Kai segera berjalan menuju pusat sarang tinta. Setelah beberapa saat, dia duduk bersila dan menghela nafas ringan, membuka alam semesta kecilnya dan menghubungkan kesadarannya ke sarang tinta, menggunakan kekuatan dunia sebagai jembatan untuk memasuki sarang tinta. Yang Kai telah melakukan ini lebih dari sekali, jadi dia secara alami akrab dengannya. Beberapa hari yang lalu, ketika dia merebut sarang tinta, dia juga berpikir untuk menggunakan metode ini untuk mendapatkan beberapa informasi tentang klan tinta hitam. Namun, melakukan itu agak berisiko. Saat ini, 4 tim pengintai mereka sebagian besar menyembunyikan diri,
jadi yang terbaik adalah tidak mengambil risiko apapun, jadi Yang Kai tidak mengambil tindakan apapun selama beberapa hari terakhir. Namun, sesuatu tampaknya telah terjadi pada pasukan serigala salju, dan pesan Yao Kang Cheng sangat aneh, jadi dia hanya bisa mengambil risiko dan memasuki ruang sarang tinta untuk menyelidiki. Namun, dia tidak terlalu takut diekspos. Setelah memasuki ruang sarang tinta, jiwa ilahi seseorang akan muncul dan fluktuasi jiwa ilahi setiap orang akan berbeda. Bahkan jika seseorang bisa berubah menjadi penampilan orang lain, tidak mungkin untuk menyamarkan fluktuasi jiwa ilahi dari orang lain. Jika seseorang benar-benar akrab satu sama lain, mereka akan dapat mengenali mereka secara sekilas. Tapi di tempat terkutuk ini, siapa yang bisa mengenalinya? Mungkin salah satu penguasa wilayah mengenalinya. Bagaimanapun, untuk merebut sarang tinta tingkat penguasa wilayah, Yang Kai telah menggunakan spike penghancur jiwa untuk membunuh banyak penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8. Mereka yang masih hidup pasti memiliki kesan mendalam tentang jiwa ilahinya. Namun, jika penguasa wilayah tidak keluar, mustahil bagi siapapun untuk mengenalinya. Namun, Yang Kai masih merasa bahwa yang terbaik adalah berhati-hati, karena jiwa ilahinya sangat kuat. Meskipun dia hanya Orde ke-7, jiwa ilahinya berada di Orde ke-8, sebanding dengan penguasa wilayah klan tinta hitam. Kemunculan tiba-tiba tingkat penguasa wilayah dalam jiwa ilahi dari sekelompok penguasa wilayah secara alami menarik perhatian. Perjalanan ini hanya untuk mengumpulkan informasi, jadi Yang Kai tidak ingin ada komplikasi. Menekan jiwa ilahinya, Yang Kai dengan mudah memasuki ruang sarang tinta. Seperti biasa, ruang kosong ini tampak sangat besar, tetapi juga sangat kecil, tanpa konsep ruang tertentu. Yang Kai tidak berubah menjadi sesuatu yang spesifik, hanya bergerak dalam bentuk jiwa ilahi. Setelah pemeriksaan singkat, dia menemukan bahwa tidak banyak jiwa ilahi di seluruh sarang tinta, hanya sekitar 70 atau 80. Ada banyak dalam bentuknya saat ini. 70 atau 80 adalah angka normal. Ruang ini adalah ruang dari sarang tinta tingkat tuan wilayah, dan setiap sarang tinta tingkat tuan wilayah harus memiliki sarang tinta tingkat tuan feodal. Sebagian besar orang yang datang ke sini adalah jiwa ilahi dari tuan feodal di bawah tuan wilayah yang sama, tetapi ada juga jiwa ilahi klan tinta hitam tingkat tinggi. Klan tinta hitam pangkat tinggi secara alami bukan penguasa sarang tinta dan hanya diperintahkan untuk tetap di sini untuk berkomunikasi dengan sarang tinta lainnya. Dapat dikatakan bahwa banyak jiwa ilahi yang tersisa di sini bukanlah penguasa sarang tinta, kebanyakan dari mereka telah diperintahkan untuk tetap di sini untuk menyampaikan dan memperoleh informasi sesegera mungkin. Ini juga alasan mengapa Yang Kai berani masuk begitu dalam. Jika semua orang saling mengenal, dia akan terungkap saat dia masuk. 5347. Yang Kai tidak segera mengambil tindakan apapun. Memasuki ruang sarang tinta, Yang Kai diam-diam menunggu di sudut, mengamati situasinya. Tampaknya sadar bahwa seseorang sedang mendekat, Divine Sense di sekitarnya menyapu dan segera mengabaikannya. Meskipun sebagian besar jiwa ilahi yang datang ke sini adalah wajah-wajah yang dikenalnya, ada juga beberapa wajah asing yang sesekali masuk, jadi tidak ada yang aneh dengan ini. Yang Kai diam-diam menghela nafas lega. Dari kelihatannya, dia berhasil menyelinap masuk. Di dalam ruang sarang tinta, indera ilahi sedang ditransmisikan satu sama lain. Beberapa indera ilahi tidak menghindari kontak dengan orang luar, memungkinkan siapapun untuk menyelidiki, tetapi ada juga beberapa yang diam-diam mengirimkan pesan. Adapun apa yang mereka diskusikan, hanya mereka yang tahu. Ada juga banyak orang seperti Yang Kai, yang bersembunyi di sudut dan tidak berpartisipasi dalam komunikasi apapun, jadi dia tidak tampak istimewa. Setelah menunggu beberapa saat lebih lama, Yang Kai mulai berkeliaran di sekitar ruang sarang tinta, mencari berita tentang sekelilingnya. Setelah berjalan selama setengah hari, dia tidak berhasil mendapatkan informasi yang berguna. Percakapan klan tinta hitam ini cukup kacau. Beberapa dari mereka berpikir tentang bagaimana mereka akan menyerang 3.000 dunia ras manusia di masa depan dan mengumpulkan sejumlah besar murid tinta hitam untuk bertindak sebagai tiran, sementara yang lain khawatir tentang situasi di kota raja. Bagaimanapun, raja kerajaan saat ini terluka parah dan klan tinta hitam dari zona perang evolusi besar terperangkap di kota raja, jadi situasinya cukup buruk. Ada juga beberapa kultivator klan tinta hitam yang tampaknya rajin berkultivasi. Setengah hari kemudian, Yang Kai berhasil menyusup ke beberapa klan tinta hitam dan mulai mengobrol dengan mereka. Bagaimanapun, Yang Kai telah tinggal di klan tinta hitam selama bertahun-tahun, jadi dia memiliki pemahaman tentang situasi di sini. Karena itu, dia tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan bisa menyela dan tidak akan menyadari situasi di klan tinta hitam.
Apapun yang mereka katakan akan menjadi kesalahan. Percakapan antara beberapa klan tinta hitam berubah lagi, dan pada akhirnya, Yang Kai mampu membawa mereka ke perbandingan kekuatan. Yang Kai melanjutkan, Ordo ke-7 ras manusia setara dengan Tuan Feodal di pihak kita, sedangkan Ordo ke-8 setara dengan Tuan Wilayah. Namun, jika kami benar-benar bertarung satu sama lain, di bawah level yang sama, kami tidak akan bisa menang. Menghela napas dalam-dalam, dia memasang ekspresi khawatir akan masa depan klan tinta hitam. Salah satu jiwa ilahi Tuan Feodal berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Kultivasi ras manusia terutama bergantung pada akumulasi waktu dan fondasinya agar stabil, tetapi kita dapat menggunakan sarang tinta untuk meningkatkan kekuatan kita dengan cepat, jadi kita secara alami lebih rendah daripada yang lain. Namun, ras manusia memiliki kelebihannya sendiri, dan kami juga memiliki kelebihan kami sendiri. Pertumbuhan ras manusia lambat, dan tidak mudah bagi para master untuk maju. Meskipun itu tidak mudah bagi kami jauh lebih baik daripada ras manusia. Petik 2. Jiwa ilahi Tuan Feodal lainnya berkata, itu benar, dalam pertarungan 1 lawan 1, Tuan Feodal kita bukanlah lawan Orde ke-7 mereka, penguasa wilayah kita bukanlah lawan Orde ke-8 mereka, tetapi dalam hal jumlah, kita masih memiliki keuntungan. Yang Kai menuangkan seember air dingin, dikatakan bahwa banyak penguasa wilayah dari pihak Great Evolution tewas dalam pertempuran, dan kota raja juga menderita kerugian besar. Meskipun Ordo ke-8 ras manusia juga telah jatuh, secara keseluruhan, masih penguasa wilayah yang menderita kerugian. Banyak wajah yang dikenalnya telah lama menghilang, bahkan penguasa wilayah telah jatuh, apalagi Tuan Feodal. Petik 2. Anggota klan tinta hitam yang baru saja mengobrol satu sama lain tiba-tiba merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka, tidak ada dari mereka yang bisa merespons. Yang Kai berpikir bahwa ketabahan mental orang-orang ini terlalu buruk, bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja setelah beberapa patah kata. Dia dengan tegas terus menggosokkan garam ke luka mereka, tuan-tuan kerajaan juga. Dalam situasi ini, apa yang harus kita lakukan di masa depan? Menghela nafas panjang, beberapa master klan tinta hitam merasa hati mereka terkepal. Tuan Feodal klan tinta hitam yang selama ini diam dengan dingin mendengus, jadi bagaimana jika ras manusia sekarang kuat? Cepat atau lambat, mereka akan menjadi budak kita. Petik 2. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa begitu buta dan sombong. Sebelum pasukan besar ras manusia tiba, kita semua berpikir bahwa ras manusia hanya biasa-biasa saja, tapi sekarang kita terjebak di kota raja, kita perlu lebih berusaha untuk membentuk garis pertahanan untuk mencegah serangan dari ras manusia. Petik 2. Tuan Feodal lain di dekatnya semuanya mengangguk. Sebelum kedatangan pasukan evolusi hebat, klan tinta hitam dari zona perang evolusi besar bisa dikatakan sangat bangga, karena pihak mereka adalah satu-satunya zona perang yang berhasil merebut jalur lintasan ras manusia. Sejak zaman kuno, itu selalu menjadi satu-satunya, dan klan tinta hitam dari zona perang lainnya tidak memiliki pencapaian seperti itu. Namun, dengan kedatangan tentara evolusi hebat, klan tinta hitam benar-benar dikalahkan. Pada akhirnya, klan tinta hitam Great Evolution pas terpaksa meninggalkan sarang tinta tingkat penguasa wilayah dan semua murid tinta hitam Orde ke-7 untuk melarikan diri, sementara kota raja menderita banyak korban. Jika mereka dapat memutar kembali waktu, mereka tidak akan lagi berani meremehkan ras manusia. Tuan Feodal klan tinta hitam yang menentang Yang Kai dengan dingin mendengus, garis pertahanan diperlukan. Tidak apa-apa jika ras manusia tidak menyerang sekarang, tetapi jika mereka berani menyerang, mereka pasti akan menderita. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa tuan ini begitu percaya diri? Apakah para petinggi memiliki pengaturan khusus? Dengan ekspresi rendah hati di wajahnya saat meminta saran, Tuan Feodal klan tinta hitam lainnya juga menjadi penasaran. Tuan Feodal klan tinta hitam ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia masih berbisik, saya tidak tahu pengaturan apa yang telah dibuat oleh para petinggi, tetapi Tuan Kerajaan tampaknya telah pulih. Jantung Yang Kai melonjak. Tuan Kerajaan telah pulih. Bagaimana dia pulih? Itu tidak mungkin. Tuan Kerajaan tidak bisa memasuki sarang tinta untuk menyembuhkan dirinya sendiri selama ini, dan leluhur tua Smile tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Tanpa memasuki sarang tinta untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tidak mungkin bagi Raja Kerajaan untuk memulihkan dirinya sendiri. Tidak hanya dia berpikir begitu, tetapi Tuan Feodal lainnya juga melakukan hal yang sama. Salah satu dari mereka bertanya, apakah Raja Kerajaan telah pulih? Apakah berita itu akurat? Dari mana Anda mengetahui tentang ini? Petik 2. Tuan Feodal tergagap, tidak bisa menjelaskan. Suara Yang Kai tenggelam saat dia berkata,
Tuan, masalah ini menyangkut raja kerajaan, jadi Anda tidak bisa berbicara sembarangan. Hanya sedikit dari kita yang bisa dengan santai berkomunikasi satu sama lain. Jika kabar ini tersebar, aku khawatir penguasa wilayah akan mengutukmu karena berbicara omong kosong. Yang Kei tidak tahu apakah klan tinta hitam benar-benar akan melakukan hal seperti itu, tetapi bagaimanapun juga, dia hanya perlu membuat masalah besar darinya. Tuan Feodal buru-buru berkata, saya tidak berbicara omong kosong, hanya saja. Apa? Hanya saja, beberapa hari yang lalu, kami samar-samar merasakan kekuatan serangan raja kerajaan. Meskipun itu hanya sekejap, itu pasti serangan raja kerajaan. Ketika Tuan Feodal mendengar ini, mereka semua menjadi sangat bersemangat dan dengan cepat bertanya apakah itu benar atau tidak. Tuan Feodal secara alami bersikeras bahwa dia bukan satu-satunya yang merasakannya, Tuan Feodal lainnya di sarang tinta yang sama juga merasakannya. Hati Yang Kei tenggelam, beberapa hari yang lalu. Tuan Feodal dengan santai menjawab, 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu, itu adalah waktu yang sama dengan pesan Yao Kangcheng. Apakah Yao Kangcheng benar-benar bertemu dengan raja kerajaan? Beberapa Tuan Feodal semuanya bersemangat, dan Yang Kei juga berpura-pura bersemangat, tetapi dia tidak berminat untuk mengajukan pertanyaan lagi. Pasukan Serigala Salju telah bertemu dengan Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam, dan sekarang tampaknya mereka benar-benar melawan Raja Kerajaan. Bagaimanapun, mereka hanya tim elit, jika mereka bertemu dengan penguasa wilayah, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi jika mereka bertemu dengan Raja Kerajaan, mereka hanya bisa menunggu kematian. Yao Kangcheng pasti telah mengiriminya pesan pada saat terakhir untuk memberitahu dia tentang informasi ini, tetapi sayangnya, tidak ada waktu, jadi slip giok hanya berisi kata-kata, Tuan Kerajaan. Pasukan Serigala Salju telah pergi. Kemungkinan besar, mereka semua mati bersama. Hati Yang Kei semakin sakit. Alasan dugaan ini adalah bahwa 3 tim yang tersisa belum terungkap. Jika pasukan Serigala Salju masih memiliki yang selamat, mereka pasti akan berubah menjadi murid tinta hitam. Begitu mereka menjadi murid tinta hitam, tidak hanya Daun dan yang lainnya tidak dapat menyembunyikan identitas mereka, bahkan serangan kejutan Great Evolution Pass akan sulit untuk disembunyikan. Untuk menghindari berubah menjadi murid tinta hitam, bunuh diri adalah satu-satunya pilihan. Sekarang Daun dan yang lainnya aman dan sehat, dan garis pertahanan klan tinta hitam juga baik-baik saja, itu berarti tidak ada seorang pun dari pasukan Serigala Salju yang jatuh ke tangan klan tinta hitam. Niat membunuh melonjak di hati Yang Kei dan dia tidak sabar untuk memusnahkan semua jiwa ilahi klan tinta hitam di ruang sarang tinta ini. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia benar-benar melakukan ini, keuntungannya tidak akan menggantikan kerugiannya. Alasan mengapa Tuan Feodal menyimpulkan bahwa Tuan Kerajaan telah pulih terutama karena jarak. Saat ini, semua sarang tinta tingkat Tuan Feodal berjarak 1 bulan perjalanan dari kota raja. Jika Raja Kerajaan berada di dalam kota raja, bahkan jika dia menyerang, mereka tidak akan bisa merasakannya kecuali mereka keluar semua. Tetapi melawan pasukan Serigala Salju, mengapa Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam harus habis-habisan? Untuk dapat membuat mereka merasakan kekuatan Raja Kerajaan berarti bahwa Raja Kerajaan berada di dekatnya, paling lama 10 hari lagi. Jika dia belum pulih, bagaimana bisa Raja Kerajaan meninggalkan kota raja dengan begitu mudah? Dia juga takut bertemu dengan leluhur tua ras manusia. Setelah tinggal di ruang sarang tinta selama lebih dari 1 jam, Yang Kei menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Jiwa ilahinya kembali ke tubuhnya dan Divine Sense-nya melonjak. Menyadari bahwa Ren Bingbai adalah orang yang menjaga sarang tinta, Shen Ao tidak tahan lagi dan pergi, membiarkan Ren Bingbai mengambil alih. Berjalan di dalam, dia menyerahkan informasi itu kepada Ren Bingbai dan memintanya untuk kembali ke Breaking Dawn. Merasa ada yang tidak beres, Ren Bingbai bertanya, Ketua tim, apakah sesuatu terjadi? Yang Kei mengangguk, skuad Serigala Salju mungkin sudah dimusnahkan. Ren Bingbai terkejut, apa yang terjadi? Yang Kei berkata, mereka seharusnya bertemu dengan Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam. Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam. Ren Bingbai berteriak, mereka pergi ke kota raja. Yang Kei menggelengkan kepalanya, tidak mungkin bagi Yao Kangcheng untuk mengambil risiko seperti itu, dia bertemu dengan Raja Kerajaan di luar kota raja. Ketika Anda kembali, beritahu semua orang untuk berhati-hati. Petik 2. Bagus, Ren Bingbai setuju dengan sungguh-sungguh. Setelah dia pergi, Yang Kei memikirkannya sejenak sebelum mengirim pesan kepada Cai Fang dan Ma Gao tentang pasukan Serigala Salju, memberitahu mereka untuk lebih memperhatikan. Namun, jika dia benar-benar bertemu dengan Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam,
Tidak peduli seberapa banyak dia memperhatikannya, kesenjangan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Saat ini, dia hanya bisa berdoa agar dia bisa bertahan beberapa hari ke depan sebelum kedatangan Great Evolution Pass. Segera setelah itu, Yang Kai mengirim pesan ke Great Evolution untuk memberitahu tentang dugaan pemulihan Raja Kerajaan. Tidak lama kemudian, dia menerima balasan dari Great Evolution Pass. Leluhur tua secara pribadi menjawab, "Saya sangat jelas tentang cedera Raja Klan Tinta Hitam. Tidak mungkin baginya untuk pulih dalam waktu sesingkat itu. Apakah ada kesalahan informasi?" Yang Kai dengan cepat mengirim pesan kembali, memberitahu dia tentang semua yang telah dia pelajari di ruang sarang tinta. Kali ini, leluhur tua tidak menjawab dan malah Xiang San yang mengiriminya pesan, menyuruhnya untuk berhati-hati dan segera kabur jika ada bahaya, artinya dia bisa kabur sendiri. Alam semesta kecilnya memiliki sub pohon-pohon dunia, jadi dia tidak perlu khawatir berubah menjadi murid tinta hitam. Dia juga mahir dalam prinsip luar angkasa, jadi dia mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi jika dia ingin melarikan diri dengan yang lain, itu tidak realistis dan dia pasti akan musnah. 5348. Yang Kai tidak menjawab, malah mengerutkan kening dalam-dalam. Leluhur tua telah mengatakan bahwa tidak mungkin bagi Raja Kerajaan untuk pulih, tetapi 3 hari yang lalu, Tuan Feodal telah merasakan kekuatan serangan Tuan Kerajaan, jadi apa yang terjadi? Dia tidak bisa mengerti. Selama beberapa hari berikutnya, semuanya tenang dan damai. Klan Tinta Hitam tidak memiliki hubungan dekat satu sama lain, dan 4 sarang tinta yang ditempati oleh beberapa tim aman dan sehat, tanpa risiko terekspos. Yang Kai telah masuk dan keluar dari ruang Ingnes beberapa kali, jadi dia bisa dianggap sebagai wajah yang familiar di dalamnya. Dia dapat mengobrol dengan banyak tuan feodal klan Tinta Hitam, tetapi sayangnya, terlepas dari usahanya, dia tidak dapat memperoleh informasi yang berguna. Tuan feodal yang sebelumnya mengatakan dia bisa merasakan aura tuan kerajaan belum memasuki ruang sarang tinta ini sejak hari itu, jadi bahkan jika Yang Kai ingin menemukannya, dia tidak bisa. Selama ini, dia sering menghubungi Great Evolution Pass untuk menentukan arah. Menurut jadwal asli Great Evolution Pass, mereka seharusnya tiba di garis pertahanan klan Tinta Hitam beberapa hari yang lalu, tetapi karena Yang Kai telah menjatuhkan 4 sarang tinta, mereka dapat menyembunyikan diri dari mata dan telinga klan Tinta Hitam, sehingga Great Evolution Pass mampu menembus pertahanan dan membuat klan Tinta Hitam lengah. Karena itu, mereka perlu mengubah arah, yang menunda mereka selama beberapa hari. Pada hari ini, Yang Kai, yang telah menerima berita itu, duduk di Ingnes untuk memantau situasinya. Sekitar setengah cangkir teh kemudian, dia tiba-tiba merasakan sesuatu menyusup ke dalam garis pertahanan sarang tintanya, dan jelas bahwa itu adalah makhluk besar. Pas evolusi hebat telah tiba. Yang Kai muncul dan menggunakan Divine Sense-nya untuk melihat ke arah posisi di mana garis pertahanan telah disentuh, tetapi dia tidak melihat apapun, bahkan Divine Sense-nya tidak dapat menemukan apapun. Baru setelah dia mengaktifkan Demon Eye of Annihilation-nya, dia bisa melihat melalui semua ilusi sehingga dia secara samar-samar bisa melihat bayangan terdistorsi besar yang mendekat dengan cepat. Meskipun 4 sarang tinta yang berdekatan telah diambil alih dan garis pertahanan klan Tinta Hitam telah dilanggar, Great Evolution Pass masih perlu menyamar. Jika tidak, jika klan Tinta Hitam lewat di dekatnya, mereka akan dapat melacak Great Evolution Pass. Dari kelihatannya sekarang, Great Evolution Pass pasti telah diatur dengan ilusion array yang sangat besar. Di bawah pengaruh array ilusi ini, seluruh kota evolusi besar ditutupi olehnya, menyembunyikan keberadaan mereka. Kecepatan Great Evolution Pass sangat cepat, dan dengan cepat melewati sarang tinta Yang Kai dan langsung menuju kota Raja Klan Tinta Hitam. Pada saat yang sama, sejumlah sosok terbang keluar dari Great Evolution Pass diam-diam seperti hantu. Yang Kai melihatnya dengan jelas dan dengan cepat menggunakan Divine Sense-nya untuk membimbingnya. Beberapa saat kemudian, total 500 Open Heaven Orde ke-7 tiba di depan Yang Kai. Yang Kai melambaikan tangannya dan membawa semua orang ke sarang tinta. Dia tidak tahu apa yang direncanakan pihak Great Evolution Pass, atau mengapa mereka akan mengirim 500 Master Open Heaven Orde ke-7 saat ini, tetapi jelas bahwa para petinggi memiliki semacam rencana. Segera, dia mengerti apa yang dimaksud dengan petinggi. Xiang San secara pribadi mengirim pesan ke Yang Kai untuk memberitahu dia bahwa misi utama Open Heaven Orde ke-7 ini dan 4 regu elit adalah untuk memusnahkan klan Tinta Hitam dan sarang tinta tingkat Tuan Feodal. Saat ini, Great Evolution Pass telah menembus garis pertahanan klan Tinta Hitam dan langsung menuju kota raja, tetapi tidak peduli seberapa tidak fleksibelnya klan Tinta Hitam, mustahil bagi mereka untuk ditemukan sampai mereka mencapai kota raja. Sepanjang jalan, Great Evolution Pass pasti akan terungkap.
Ini sudah lebih dari cukup. Selama klan tinta hitam tidak memiliki cukup waktu untuk bersiap, serangan mendadak Great Evolution Pass akan berhasil. Sisa pertempuran akan tergantung pada kekuatan masing-masing pihak. Setelah evolusi besar terungkap, anggota klan tinta hitam yang telah membentuk garis pertahanan harus kembali ke kota raja. Misi 4 regu elit dan 500 orde ke-7 adalah untuk membunuh sebanyak mungkin anggota klan tinta hitam dan melemahkan pasukan klan tinta hitam untuk meletakkan dasar bagi pertempuran yang akan datang. 500 Master Orde ke-7, bukan hanya 500 orang, semuanya adalah pemimpin tim dan wakil pemimpin tim. Anggota tim dan kapal perang masing-masing disimpan di alam semesta kecil. 500 orang ini mewakili lebih dari 200 tim. Di antara 500 orang ini, Yang Kai melihat banyak wajah yang dikenalnya, termasuk King Kui dan Su Yingsui. Setelah Su Linggong menerobos ke Orde ke-8, Yang Kai tidak melihat mereka selama lebih dari 200 tahun, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka juga telah menembus Orde ke-7. Memikirkannya, itu tidak aneh. Apakah itu King Kui atau Su Yingsui? Keduanya telah lama berada di Open Heaven Orde ke-6 dan telah mengikuti guru mereka Su Linggong ke medan pertempuran tinta ini selama beberapa ratus tahun, jadi wajar bagi mereka untuk memiliki beberapa terobosan. Sekarang mereka berdua telah membentuk tim dan akrab satu sama lain, bahkan lebih kuat bagi mereka untuk bergabung untuk membunuh musuh mereka. King Kui berkata, "Saudara Yang, sebelum kami datang ke sini, Komandan Resimen mengatakan bahwa Anda akan bertanggung jawab atas masalah di sini dan melihat bagaimana kami dapat membunuh lebih banyak kultivator klan tinta hitam." Yang Kai mengangguk dan berkata, "Jika itu masalahnya, maka yang ini dipercayakan dengan kekuatan besar. Pertarungan ini memiliki implikasi yang besar, jadi saya berharap rekan-rekan murid dapat menunjukkan kekuatan penuh mereka." Petik 2. Ordo ke-7 tua tersenyum, "Yakinlah, tuan tua ini telah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan membiarkan klan tinta hitam bersenang-senang." Petik 2. Yang Kai dengan cepat berkata, "Jangan berpikiran seperti itu. Saat ini, keuntungan kami tidak sedikit, jika kami bisa bertahan, itu untuk yang terbaik. Klan tinta hitam tidak memiliki akar, jadi hidup mereka tidak seberharga kita. Meskipun kakak senior ini tidak muda, jika dia bisa menembus Orde ke-8, dia mungkin bisa berumur panjang. Siapa tahu, ketika dia kembali ke 3000 dunia, dia bahkan mungkin bisa menikahi beberapa istri cantik dan melahirkan beberapa anak untuk menikmati kegembiraan kehidupan keluarga." Petik 2. Kerumunan tertawa terbahak-bahak saat Su Yingsui dan Master Ordo ke-7 wanita lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Yang Kai. Pria tua itu tertawa lebih keras, "Saudara muda benar, maka tuan tua ini harus menghargai hidupnya." Betul sekali. Yang Kai tidak membuang waktu lagi dan memanggil pasukan dunia, memadatkan titik terang di depannya. "Aku tidak tahu seberapa banyak yang diketahui semua orang di sini tentang situasi di sini, jadi mari kita diskusikan dengan santai." Dia menunjuk ke titik cahaya dan berkata, "Ini adalah kota raja klan tinta hitam." Saat dia berbicara, dia mengaktifkan Ink Force-nya dan menyebarkannya dari titik cahaya. Semakin jauh dia pergi, semakin tipis kekuatan tintanya. Ini adalah garis pertahanan klan tinta hitam saat ini, diisi dengan kekuatan tinta. Saat dia berbicara, sejumlah titik cahaya muncul di perimeter terluar. "Ini sarang tinta." King Kui melihat ribuan titik cahaya dan bertanya sambil berpikir. Yang Kai mengangguk, "Itu benar, ini sarang tinta. Klan tinta hitam sekarang memiliki cukup banyak sarang tinta tingkat penguasa wilayah. Saya memperkirakan bahwa beberapa lusin dari mereka telah dipindahkan ke kota raja, dan setiap sarang tinta tingkat tuan wilayah memiliki lebih dari 100 sarang tinta tingkat tuan feodal, jadi setidaknya ada 3000 atau bahkan 5000 di pinggiran kota. Kota raja." Semua orang sedikit tergerak, ada ribuan sarang tinta tingkat tuan feodal, jumlah ini tidak sedikit. Namun, ini normal. Jika jumlahnya terlalu sedikit, klan tinta hitam tidak akan mampu membentuk garis pertahanan yang begitu besar. Saat ini, sarang tinta terluar berjarak sekitar 1 bulan perjalanan dari kota raja. Yang Kai mengulurkan tangan dan menunjuk ke salah satu titik cahaya, "Ini dia, 3 sarang tinta terdekat juga telah dikalahkan." Penjelasannya sangat sederhana dan jelas. Meskipun semua orang baru saja tiba di sini, mereka langsung memahami situasi di sini. Garis pertahanan klan tinta hitam dapat dilihat sebagai bola raksasa, dan kota raja terletak di tengah bola ini. Karena para petinggi ingin kita menjaga klan tinta hitam periferal ini sehingga kita dapat membangun fondasi untuk pertempuran yang akan datang, kita hanya bisa membunuh sebanyak mungkin tuan feodal ini. Jika lebih banyak tuan feodal mati, kita akan bisa mendapatkan keuntungan selama pertempuran.
Lebih dari 200 tim, dengan 4 sarang tinta ini sebagai pangkalan, kami akan dapat membunuh musuh dari segala arah. Selama kecepatan kita cukup cepat, kita akan bisa membunuh banyak klan tinta hitam. Menurut pengamatan saya selama beberapa hari terakhir, pada dasarnya ada 2 atau 3 tuan feodal yang menjaga setiap sarang tinta. Yang satu bertanggung jawab untuk membentuk garis pertahanan sementara yang lain bertanggung jawab untuk menjaganya. Jadi yang saya katakan adalah bahwa setiap tim harus membentuk tim yang terdiri dari 2 orang untuk membunuh musuh secepat mungkin. Petik 2. Setiap tim manusia memiliki setidaknya 2 Master Open Heaven Orde ke-7. Jika 2 tim membentuk tim, itu akan menjadi 4 Master Open Heaven Orde ke-7 yang bekerja bersama, yang paling sedikit. Beberapa tim memiliki lebih banyak Master Open Heaven Orde ke-7, jadi kekuatan mereka secara alami lebih kuat. Selain itu, ras manusia juga memiliki kekuatan kapal perang, jadi benar-benar aman bagi 2 tim untuk berurusan dengan satu sarang tinta. Semua orang mengangguk setuju. Ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia melanjutkan, Tuan Feodal Klan Tinta Hitam juga dapat menggunakan sarang tinta untuk meningkatkan kekuatannya. Jadi ketika Anda bertarung dengan klan tinta hitam, jika memungkinkan, hancurkan sarang tinta segera sebelum membunuh Tuan Feodal. Petik 2. Selain itu, aku yakin kalian semua memiliki tombak ilahi pemecah kejahatan bersama kalian. Tombak ini sangat efektif melawan klan tinta hitam, tetapi jika Anda tidak dapat menjamin untuk membunuh mereka semua, jangan menggunakannya untuk menghindari mengekspos keberadaannya terlebih dahulu. Tombak ilahi penghancur jahat pertama-tama harus diberikan kepada penguasa wilayah untuk dicicipi. Petik 2. Kami mengerti. Orang tua itu mengangguk. Jika Anda mengerti, maka tidak ada masalah. Mari kita berpisah dulu. Mengatakan demikian, Yang Kai dengan cepat mulai mendistribusikannya. Saat ini, mereka telah menempati 4 sarang tinta yang berdekatan, dan dengan lebih dari 200 tim didistribusikan secara merata, setiap sarang tinta dapat dibagi menjadi lebih dari 50 tim. Dengan begitu banyak tim, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk bertindak bersama. Setelah pertempuran besar pecah, semua tim akan berpisah dan menempel di pinggiran garis pertahanan klan tinta hitam, membunuh musuh dalam 2 tim. Tentu saja, klan tinta hitam tidak akan sebodoh itu untuk tetap di tempatnya dan menunggu untuk dibunuh. Begitu berita datang dari kota raja, klan tinta hitam pasti akan kembali untuk membela diri. Pada saat itu akan menjadi pertempuran yang kacau. Xiang San tidak berharap Yang Kai dan yang lainnya dapat memusnahkan klan tinta hitam di sekitarnya. Yang Kai juga tidak berpikir demikian. Lagi pula, memusnahkan ribuan sarang tinta tidak realistis. Mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melemahkan kekuatan klan tinta hitam. Ini bisa dilihat sebagai pertempuran pelopor Great Evolution Pass. Pertempuran sebenarnya adalah di kota raja klan tinta hitam. Beberapa saat kemudian, semua kultivator Orde ke-7 pergi, hanya menyisakan sekitar 100 orang di pihak Yang Kai. King Kui memanggil kapal perang timnya dan menyuruh mereka beristirahat dan memulihkan diri. Dengan perlindungan kapal perang, semua orang tidak perlu lagi membuang kekuatan mereka untuk menahan erosi kekuatan tinta. Yang Kai tidak tinggal diam, terus-menerus masuk dan keluar dari ruang sarang tinta untuk mencari informasi. Great Evolution Pass telah menginvasi bagian dalam garis pertahanan, 1 bulan perjalanan dari kota raja. Yang Kai tidak tahu berapa lama Great Evolution Pass bisa menyembunyikan dirinya, tetapi semakin lama menunggu, semakin menguntungkan bagi ras manusia. Selama itu bisa menunda lebih dari setengah bulan, bahkan jika itu terungkap, itu tidak masalah. 3 hari, 5 hari, 10 hari. Tidak ada berita yang datang. Di dalam 4 sarang tinta, ratusan kultivator Orde ke-7 berjaga-jaga. Setengah bulan kemudian, masih belum ada kabar. Yang Kai menghela nafas panjang. Serangan mendadak Great Evolution Pass telah berhasil, dan bahkan sekarang, klan tinta hitam belum merespons. Bahkan jika mereka menemukan Great Evolution Pass sekarang, akan terlambat bagi mereka untuk membuat persiapan apapun. 5349. Setengah bulan kemudian, Space Spirit Bat Yang Kai bereaksi dan slip batu giok terbang keluar. Yang Kai mengulurkan tangannya untuk meraihnya dan menggunakan Divine Sense untuk memindainya. Menyerang. Pesan itu datang dari arah Great Evolution Pass, dan fluktuasi Divine Sense datang dari ajudan Xiang San, Li Xing. Great Evolution Pass telah terungkap. Tanpa banyak berpikir, dengan kekuatan besar seperti Great Evolution Pass, bahkan jika mereka memiliki arai ilusi untuk menyembunyikan jejak mereka, mereka masih akan bertemu dengan beberapa kultivator klan tinta hitam dalam perjalanan ke kota raja klan tinta hitam.
Namun, klan tinta hitam yang telah menemukan jejak Great Evolution Pass seharusnya tidak memiliki akhir yang baik, jadi klan tinta hitam belum mengirimkan informasi apapun. Dengan kata lain, klan tinta hitam di pinggiran sarang tinta masih tidak menyadari situasi di dalam. Ini adalah kesempatan sempurna bagi Yang Kai dan yang lainnya untuk bertindak. Jika mereka menunggu lebih lama, begitu klan tinta hitam menyebarkan berita, Yang Kai dan yang lainnya akan kehilangan keuntungan dari meluncurkan serangan diam-diam. Yang Kai, yang sedang duduk bersila, berdiri dan King Kui dan yang lainnya semua menoleh. Menyerang. Yang Kai berbisik sebelum mengirim pesan ke Ma Gao, Cai Fang, Shen Ao, dan yang lainnya. Pada saat berikutnya, lebih dari 100 sosok terbang keluar dari sarang tinta, membentuk kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Satu demi satu, kapal perang dipanggil, dan satu persatu, anggota tim keluar dari alam semesta kecil Orde ke-7 dan melangkah ke kapal perang. Arai roh berdengung saat lusinan kapal perang terbang ke arah yang berbeda. Ini adalah kasus sarang tinta Yang Kai, seperti situasi di luar 3 lainnya. Pada saat ini, lebih dari 200 regu manusia menyebar dari 4 pinggiran sarang tinta. Meskipun ada banyak orang, itu tidak kacau sama sekali. Pertempuran hebat akan segera dimulai. Yang Kai tidak pergi dan tetap berada di dalam sarang tinta. Tepat saat kapal perang pergi, jiwa ilahinya memasuki ruang sarang tinta. Tanpa membuang waktu, Yang Kai melangkah ke ruang sarang tinta dan segera mengirimkan Divine Sense-nya. Tuan Kerajaan telah mengirim perintah rahasia, tolong dekati saya. Di dalam ruang sarang tinta, 2 atau 3 kelompok anggota klan tinta hitam yang telah berbicara satu sama lain semuanya memandang ke arahnya dengan aneh. Pertama, Yang Kai hanya menampilkan fluktuasi jiwa ilahi dari Tuan Feodal, jadi jika Tuan Kerajaan memiliki perintah, mengapa dia membiarkannya? Kedua, bahkan jika ada perintah rahasia, dia bisa membacanya di ruang sarang tinta. Mengapa mereka harus mendekat? Meskipun beberapa klan tinta hitam bingung, karena masalah ini melibatkan raja kerajaan, mereka tidak terlalu memikirkannya. Tidak lama kemudian, semua jiwa ilahi dari klan tinta hitam di sarang tinta berkumpul di sekitar Yang Kai. Salah satu tuan feodal klan tinta hitam bertanya, instruksi apa yang dimiliki tuan kerajaan? Pada saat ini, Yang Kai dengan santai berubah menjadi citra individu klan tinta hitam, lebih dekat dengan ras manusia. Melihat sekeliling sambil tersenyum, dia berkata, Tuan Raja telah memerintahkan agar ada mata-mata ras manusia di antara kalian, jadi kalian semua harus mati. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan jiwa ilahi yang dia sembunyikan tiba-tiba meledak dan menyapu ke segala arah. Ketika sekelompok master klan tinta hitam mendengar kata-kata, mata-mata ras manusia, mereka semua terkejut. Ketika Yang Kai mengucapkan kata, mata-mata, mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka dikejutkan oleh jiwa ilahinya yang kejam. Dalam sekejap, di ruang sarang tinta, kekuatan jiwa ilahi seperti gelombang besar, menelan semua klan tinta hitam. Kali ini, Yang Kai dengan sembrono mendorong jiwa ilahinya hingga batasnya, mengumpulkan setidaknya 70 atau 80 tuan feodal klan tinta hitam di sini. Jika mereka berada di luar, akan sulit untuk mengumpulkan begitu banyak dari mereka, kecuali jika pertempuran besar pecah. Tetapi dalam pertempuran nyata, tidak akan mudah baginya untuk membunuh begitu banyak tuan feodal. Ruang sarang tinta adalah tempat yang bagus. Selama jiwa ilahinya meletus dengan kekuatan yang cukup, dia akan memiliki kesempatan untuk merebus tuan-tuan feodal ini. Saat kekuatan jiwa ilahinya meledak, jiwa ilahi dari 7 atau 8 tuan feodal yang paling dekat dengan Yang Kai langsung runtuh, menyebabkan avatar jiwa Yang Kai juga bergetar dan terdistorsi dari gelombang kejut. Meskipun kekuatan jiwa ilahinya berada pada level Master Open Heaven Orde ke-8, tidak mudah baginya untuk berurusan dengan begitu banyak tuan feodal klan tinta hitam sekaligus. Mungkin Raja Feodal tidak waspada terhadapnya sebelumnya, tetapi saat mereka diserang, mereka secara naluriah akan melakukan serangan balik. Dengan jiwa ilahi mereka bertabrakan satu sama lain, bahkan jika Yang Kai bertarung satu lawan banyak, dia tidak akan bisa menahannya. Jiwa ilahi lainnya yang belum bubar juga diintimidasi oleh kekuatan kekerasan ini dan untuk sesaat tertegun. Selama periode waktu yang singkat ini, cahaya 7 warna tiba-tiba mekar dan teratai 7 warna terbang keluar dari tubuh Yang Kai, tiba-tiba mengembang dan berubah menjadi teratai raksasa yang menyelimuti semua jiwa ilahi klan tinta hitam. Pada saat anggota klan tinta hitam sadar kembali, mereka sudah berada di puncak teratai pemanasan jiwa. Di tengah lotus pemanasan jiwa, ekspresi avatar jiwa Yang Kai menjadi terdistorsi karena rasa sakit, tetapi itu tidak menunda dia untuk membunuh musuh-musuhnya.
Semua kekuatan jiwa ilahi berubah menjadi rentetan serangan yang menghujani para master klan tinta hitam, langsung membunuh beberapa dari mereka. Klan tinta hitam yang tersisa semuanya terkejut. Sampai sekarang, tidak ada dari mereka yang bisa mengetahui apa yang telah terjadi. Yang mereka tahu hanyalah bahwa sesama anggota klan ini, yang telah menghabiskan banyak waktu di sini baru-baru ini, tiba-tiba meledak dengan kekuatan penguasa wilayah dan memulai pembantaian. Di bawah tekanan jiwa ilahi tingkat penguasa wilayah, mereka semua merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah mereka sedang menginjak es tipis. Melihat teman mereka terus-menerus sekarat atau menderita luka berat, anggota klan tinta hitam yang tersisa tidak berani tinggal lebih lama lagi dan dengan cepat meninggalkan sarang tinta untuk kembali ke tubuh fisik mereka. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Biasanya, mereka dapat meninggalkan sarang tinta dengan satu pikiran, tetapi hari ini, seolah-olah semacam kekuatan telah menyegel mereka, membuat mereka tidak mungkin meninggalkan tempat ini dan membiarkan pihak lain membantai mereka. Dibandingkan dengan ketakutan klan tinta hitam, Yang Kai cukup terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa lotus pemanasan jiwa akan memiliki efek seperti itu, niat awalnya hanya untuk mencobanya. Inspirasi ini datang dari terakhir kali dia terjebak di ruang sarang tinta. Terakhir kali, untuk merebut sarang tinta tingkat tuan wilayah tinta hitam, ruang sarang tinta telah disegel melalui beberapa metode yang tidak diketahui, memungkinkan dia untuk tetap berada di dalam selama bertahun-tahun. Jika bukan karena lotus pemanasan jiwa, dia akan mati. Dia tidak punya cara untuk menyegel ruang sarang tinta, jadi dia mengeluarkan lotus pemanasan jiwa dan mencobanya. Akan lebih baik jika dia bisa menggunakannya, tetapi jika dia tidak bisa, itu tidak masalah. Siapa yang mengira dia akan mendapatkan panen yang tidak terduga seperti itu? Pada saat ini, semua klan tinta hitam telah dibawa ke lotus pemanasan jiwa. Jika mereka tidak membebaskan diri dari batasan lotus pemanasan jiwa, tidak mungkin mereka bisa meninggalkan sarang tinta. Ini menarik. Ceritan dan kutukan klan tinta hitam terdengar tanpa henti. Tidak ada yang bisa mengerti mengapa sesama anggota klan ini tiba-tiba menjadi begitu kejam. Tapi sekarang mereka terjebak di sini, mereka tidak bisa melawan, mereka tidak bisa melarikan diri, dan keputusasaan melanda semua klan tinta hitam. Yang Kai tidak membuang waktu untuk berbicara dengan mereka, dia juga tidak menggunakan teknik rahasia jiwa ilahi. Dia hanya menggunakan kekuatan jiwa ilahinya untuk meluncurkan semua jenis serangan, mengandalkan kultivasinya yang kuat untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Satu jiwa ilahi demi satu, klan tinta hitam jatuh. Niat membunuh Yang Kai melonjak saat dia tertawa liar. Sudah beberapa tahun sejak dia datang ke medan perang tinta ini, dan dia bahkan telah membunuh penguasa wilayah, yang merupakan tulang punggung klan tinta hitam. Tapi tidak pernah ada hari ketika dia bisa membunuh dengan mudah. Itu bukan karena ada celah dalam kekuatan, tetapi karena setelah bertahun-tahun yang tak terhitung, ras manusia akhirnya mengambil inisiatif untuk menyerang. Perang ekspedisi dimulai dengan dia. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Yang Kai mengalihkan pandangannya ke tuan feodal klan tinta hitam terakhir, yang seluruh tubuhnya redup saat dia menatap Yang Kai dengan tak percaya. Mengapa? Kenapa kau melakukan itu? Bahkan sekarang, dia tidak berpikir Yang Kai adalah manusia. Ketika Yang Kai ada di sini, dia telah berbicara dengannya berkali-kali, tetapi Yang Kai tidak tampak seperti manusia sama sekali, jadi dia benar-benar tidak mengerti mengapa Yang Kai tiba-tiba membunuh begitu banyak anggota klannya. Karena kamu semua sampah, Tuan Kerajaan tidak lagi membutuhkanmu. Yang Kai menatapnya dengan dingin. Tuan Kerajaan tidak membutuhkan kita lagi. Tuan Feodal merasa seperti disambar petir, jiwa ilahinya menjadi redup. Dia tidak ingin mempercayai alasan ini, tetapi pada saat ini, itu adalah pukulan besar baginya. Tanpa menunggunya untuk mengajukan pertanyaan lagi, Yang Kai mengangkat tangannya dan mengirimkan ledakan kekuatan jiwa ilahi, langsung membubarkan pihak lain. Dalam waktu kurang dari satu batang dupa, Yang Kai adalah satu-satunya yang tersisa di sarang tinta yang awalnya hidup. Meskipun dia telah membunuh banyak musuh dan jiwa ilahi Yang Kai telah rusak, dia tidak mengambil hati cedera ini. Berkat berkali-kali dia menggunakan Soul Shattering Spike, Yang Kai sekarang terbiasa dengan rasa sakit dan cedera pada Divine Soul-nya. Dengan lotus pemanasan jiwa, selama jiwa ilahinya tidak langsung hancur, cepat atau lambat dia akan pulih. Namun, dia masih merasa agak menyesal bahwa dia tidak mengembangkan teknik rahasia jiwa ilahi yang kuat. Jika tidak, akan lebih mudah baginya untuk membunuh musuh-musuhnya. Haruskah dia menemukan kesempatan untuk mengembangkan beberapa teknik rahasia jiwa ilahi? Jika tidak, lain kali dia menghadapi situasi seperti itu, dia hanya bisa bertindak gegabah. Tapi setelah dipikir-pikir, setelah pertempuran ini, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan klan tinta hitam seperti ini lagi.
Apa pentingnya mengolahnya? Yang Kai mencibir dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Di bawah persepsinya, jiwa ilahi dari klan tinta hitam yang telah dia bunuh sebenarnya diserap oleh teratai pemanasan jiwa, dan aliran energi murni mengalir ke jiwa ilahinya melalui teratai pemanasan jiwa untuk memperbaiki luka-lukanya. Yang Kai sangat terkejut, lotus pemanasan jiwa memiliki efek seperti itu. Dia telah memperoleh teratai pemanasan jiwa untuk beberapa waktu sekarang, tetapi baru hari ini dia menyadari bahwa teratai pemanasan jiwa benar-benar dapat memurnikan kekuatan jiwa ilahi orang lain untuk digunakan sendiri. Mungkinkah ini adalah metode yang benar untuk menggunakan lotus pemanasan jiwa? Memikirkan kembali, di zaman sekarang ini, dia tidak pernah menarik musuh untuk bertarung di lotus pemanasan jiwa. Bahkan selama banyak pertempuran yang dia perjuangkan untuk sarang tinta tingkat penguasa wilayah, dia hanya menyembunyikan dirinya di lotus pemanasan jiwa dan mengandalkannya untuk menahan serangan dari tuan wilayah klan tinta hitam. Ketika dia hampir pulih sepenuhnya, dia telah menggunakan Soul Shattering Spike untuk membunuh musuh-musuhnya sebelum kembali ke Soul Warming Lotus untuk berkultivasi. Dengan demikian, meskipun dia telah membunuh banyak penguasa wilayah klan tinta hitam dan bahkan murid tinta Orde ke-8, kekuatan jiwa ilahi dari kematian mereka belum diserap oleh teratai pemanasan jiwa. Baginya, penggunaan terbesar dari lotus pemanasan jiwa adalah kemampuan bertahannya. Hari ini berbeda. Semua klan tinta hitam telah mati karena lotus pemanasan jiwa, dan ketika jiwa ilahi mereka telah runtuh, semua energi yang tersebar telah diserap olehnya. Setelah dimurnikan oleh Soul Warming Lotus, Yang Kai mampu memulihkan dan memperkuat Divine Soul-nya. Efek ini mengingatkan Yang Kai pada teratai emas Stainless Wukuang, yang juga memiliki efek pemurnian kotoran yang serupa. Jika bukan karena teratai emas Stainless, kekuatan Wukuang akan sangat tidak murni. Bagaimana dia bisa mencapai titik ini? 5350. Ada harta tertinggi di dunia ini, lotus kembar. Teratai emas stainless dapat memungkinkan Wukuang menelan semua jenis energi tanpa rasa takut, memungkinkannya menyerap semua jenis energi tanpa takut akan bahaya apapun. Teratai pemanasan jiwa juga dapat menghilangkan semua jenis kotoran dari jiwa seseorang, meninggalkan kekuatan jiwa yang sangat murni untuk memperkuat jiwa penggunanya. Satu menargetkan tubuh fisik sementara yang lain menargetkan jiwa. Penemuan yang tidak disengaja ini menyebabkan Yang Kai tertawa terbahak-bahak. Jika dia tidak menghancurkan jiwa dari begitu banyak tuan feodal klan tinta hitam di sini hari ini, dia benar-benar tidak akan tahu bahwa lotus pemanasan jiwa memiliki efek seperti itu. Tetapi setelah dipikir-pikir, bahkan jika dia tahu ini akan terjadi, dia mungkin tidak akan menggunakan metode ini untuk membunuh musuhnya. Memperkuat jiwa seseorang memang pengalaman yang bagus, tapi itu tergantung pada situasinya. Sekarang kultivasinya berada di Open Heaven Orde ke-7, jiwanya sebanding dengan Master Open Heaven Orde ke-8, jadi itu sudah tingkat yang lebih tinggi dari kultivasinya sendiri, itu tidak akan banyak memengaruhinya. Namun, jika kekuatan jiwanya sebanding dengan Orde ke-9 dengan kultivasi Orde ke-7, akan sulit baginya untuk menyatukan daging dan jiwanya, dan kemungkinan besar dia akan menderita konsekuensi yang tidak terduga. Kekuatan bukanlah sesuatu yang hanya bisa diperoleh dengan menjadi lebih kuat. Kekuatan yang bisa dikendalikan sepenuhnya adalah kekuatan yang sebenarnya. Belum terlambat untuk menemukan efek dari Soul Warming Lotus, jadi Yang Kai tidak merasa terganggu. Dengan nutrisi energi murni ini, tidak hanya jiwa Yang Kai cepat pulih, bahkan tumbuh sedikit. Tanpa ragu-ragu, dia keluar dari sarang tinta dan melayang ke langit. Di belakangnya, sarang tinta tuan feodal meledak. 500 kultivator ras manusia Orde ke-7 dan lebih dari 200 regu telah menyebar untuk membunuh musuh. Sekarang setelah Great Evolution Pass benar-benar terbuka dan klan tinta hitam telah sepenuhnya bereaksi, ini adalah waktu terbaik untuk melenyapkan pasukan klan tinta hitam. Dia tidak kembali ke sisi Breaking Dawn. Bahkan jika dia dan Feng Ying tidak ada di pasukan Fajar, masih ada 7 Ordo ke-7 yang menjaganya. Dengan battleship elite seperti Breaking Dawn, tidak akan menjadi masalah untuk berurusan dengan sarang tinta tuan feodal. Jika bukan karena tidak ada kapal perang tambahan, dengan kekuatan Dawn Squad, mereka bisa berpisah dan menyerang secara terpisah. Mengaktifkan prinsip luar angkasa, sosok Yang Kai berkedip. Sesaat kemudian, dia sudah bergegas ke perimeter sarang tinta lainnya. Beberapa napas kemudian, ketika dia tiba di depan sarang tinta baru saja mengiring seseorang untuk menyelidiki. Kedua belah pihak telah bertemu satu sama lain kurang dari 100.000 kilometer jauhnya dari sarang tinta. Yang Kai penuh dengan darah, dan Azure Dragon Spear-nya tak terkalahkan. Sosoknya melintas melalui kehampaan dan melewati kelompok klan tinta hitam ini.
Kelompok Master Klan Tinta Hitam di belakangnya meledak satu demi satu, bahkan pemimpin kelompok itu tidak terkecuali. Detik berikutnya, sarang tinta tingkat Tuan Feodal yang berjarak ratusan ribu kilometer jauhnya juga meledak. Jumlah korban di pihak Klan Tinta Hitam tidak terhitung banyaknya. Sosok kekar bergegas keluar dari sarang tinta yang rusak, matanya dipenuhi amarah dan kebingungan. Dia saat ini menggunakan sarang tinta untuk mengkonsolidasikan garis pertahanannya, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi sebelum dia diserang oleh kekuatan yang kuat. Tidak hanya dia terluka, tetapi bahkan sarang tintanya hampir hancur. Melihat ke arah sumber aura ini, dia melihat seorang pria memegang tombak dengan cepat mendekatinya. Tuan Feodal terkejut. Umat manusia. Seseorang dari ras manusia benar-benar datang ke sini. Tak terkalahkan. Meskipun dia tidak tahu mengapa seseorang dari ras manusia datang ke sini sendirian, dia bisa merasakan betapa kuatnya orang ini. Itu jelas bukan seseorang yang bisa dia lawan. Dia tidak bisa mengerti. Pihak lain jelas hanya menampilkan aura Master Open Heaven Orde ke-7, tetapi perasaan yang dia berikan bahkan lebih berbahaya daripada menghadapi Master Ras Manusia Orde ke-8. Berpikir demikian, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan berbalik untuk melarikan diri. Ruang di sekitarnya membeku sesaat. Dalam sekejap, perbedaan antara hidup dan mati terlihat jelas. Tombak naga Azure seringan bulu, dan dengan ketukan ringan di kepala Tuan Feodal ini, kepala Tuan Feodal meledak dan darah hitam menyembur dari lehernya, menyebabkan mayat tanpa kepala itu bergetar hebat. Yang Kai sudah melewatinya dan dengan mudah menghapus space ring-nya. Dalam sekejap, dia sudah melakukan perjalanan 10 juta kilometer. 1 sarang tinta, 2 sarang tinta, 3 sarang tinta. Dimanapun yang Kai lewat, sarang tinta tingkat Tuan Feodal akan meledak, dan para penguasa klan tinta hitam menjaganya, tidak peduli apakah itu Tuan Feodal atau klan tinta hitam pangkat tinggi, mereka semua akan terbunuh di tempat, tidak dapat melawan. Garis pertahanan klan tinta hitam sangat besar, dan jarak antara satu sarang tinta dan yang lainnya tidak pendek, tetapi di bawah prinsip ruang angkasa yang Kai, jarak ini bukanlah apa-apa. Dia pada dasarnya bisa mempertahankan kecepatan di mana dia bisa menghancurkan seluruh sarang tinta dalam 100 napas. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Bahkan jika seorang kultivator Open Heaven Orde ke-8 datang ke sini, mereka tidak akan dapat mencapai ini. Mungkin seorang kultivator Open Heaven Orde ke-8 dapat dengan mudah membunuh seorang kultivator klan tinta hitam, tetapi dalam hal kecepatan, Yang Kai memiliki keuntungan. Di sisi lain, dengan kekuatan tempur Yang Kai yang tak tertandingi, dibandingkan dengan Orde ke-8, membunuh Master Klan Tinta Hitam ini sama sekali tidak sulit. Ini adalah keuntungan terbesarnya. Di pinggiran garis pertahanan Klan Tinta Hitam, sarang tinta satu demi satu dihancurkan, tidak ada dari mereka yang selamat. Hanya dalam setengah hari, hampir 500 sarang tinta telah menghilang. 20% dari mereka telah dibunuh oleh Yang Kai saja, sedangkan sisanya adalah hasil dari lebih dari 200 regu manusia. Dengan kata lain, hanya dalam setengah hari, Yang Kai telah memusnahkan hampir 100 sarang tinta, sedangkan 200 tim hanya memusnahkan rata-rata 2 dari mereka. Bukannya mereka tidak cukup kuat, dan kekuatan mereka juga tidak lemah. Dalam 2 tim, pada dasarnya ada 4 atau 5 Master Open Heaven Orde ke-7. Ketika mereka menyerang, klan tinta hitam tidak dapat melawan, tetapi mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk bepergian. Sehari kemudian, jumlah kemenangan meningkat lagi. Saat angin dan awan berubah, klan tinta hitam sudah lama menyadari ketidaknormalan itu. Great Evolution Pass belum sepenuhnya terungkap, bahkan jika seorang kultivator klan tinta hitam yang lewat menemukan jejak Great Evolution Pass, mereka akan dengan cepat dibunuh oleh kepala garnisun Orde ke-8 yang menjaganya. Namun, penghancuran sarang tinta dan kematian Tuan Feodal sudah cukup untuk membuat klan tinta hitam waspada. Klan tinta hitam bukanlah orang bodoh. Untuk begitu banyak Ignis yang tiba-tiba kehilangan kontak dengan mereka, pasti ada semacam masalah. Sangat mungkin bahwa ras manusia telah menyerang. Perintah dikeluarkan dari kota raja satu demi satu ketika tim-tim kecil di bawah kepemimpinan tuan-tuan feodal berangkat dari kota raja untuk menyelidiki situasi. Dalam sekejap mata, lingkungan kota raja dipenuhi dengan atmosfer yang mematikan. Yang Kai tidak tahu berapa banyak sarang tinta yang telah dia musnahkan, tetapi pembantaian hari ini adalah yang paling menyenangkan. Berkat leluhur tua Smile, penguasa wilayah klan tinta hitam tidak berani meninggalkan kota raja dengan mudah. Semua sarang tinta hanya memiliki tuan feodal yang mengawasi mereka, dan di depannya, tuan feodal tidak lebih dari seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Di bawah tombak naga Azure, tidak ada yang bisa bertahan. Tidak hanya Yang Kai membunuh musuh,
tetapi regu elit juga bergegas untuk membunuh musuh mereka, terutama 3 regu elit. Kemanapun mereka lewat, badai berdarah akan mengikuti. Tidak ada pasukan sarang tinta yang dapat menahan amukan ketiga regu elit ini. Pada saat tertentu, Yang Kai sedang menuju ke sarang tinta berikutnya ketika dia tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh di depan. Memutar matanya, dia melihat sarang tinta besar dengan cepat terbang ke arah kota raja. Di dekat sarang tinta, puluhan anggota klan tinta hitam menjaganya dengan sangat hati-hati. Yang Kai segera mengerti bahwa keberadaan Great Evolution Pass seharusnya benar-benar terungkap, dan masalah para master ras manusia yang memusnahkan sarang tinta juga telah terungkap. Jika tidak, klan tinta hitam tidak akan bertindak seperti itu. Sisi kota raja harus memerintahkan klan tinta hitam di sekitarnya untuk kembali dan bertahan. Tuan feodal tidak mau meninggalkan sarang tinta mereka sendiri, jadi bahkan jika mereka harus kembali untuk bertahan, mereka masih akan membawanya pergi, tetapi dengan cara ini, kecepatan mereka akan jauh lebih lambat. Pada akhirnya, kelompok klan tinta hitam tidak dapat melarikan diri, Yang Kai mengejar mereka dan mulai memotong-motong mereka. Dalam waktu kurang dari selusin napas, saat sang pahlawan mundur, pemandangan di belakangnya berantakan dan bahkan sarang tinta dihancurkan. Dia tidak lagi bergerak mendekati pinggiran, malah maju sedikit lebih dalam. Mulai saat ini, tugas lebih dari 200 tim ras manusia telah berubah dari penyergapan menjadi pengejaran. 3 hari kemudian, Yang Kai tidak tahu kemana dia pergi untuk membunuh musuh, atau berapa banyak klan tinta hitam yang telah dia bunuh. Sejak awal serangan, langkahnya tidak pernah berhenti. Namun, karena klan tinta hitam mulai kembali untuk mempertahankan kota raja dan tidak lagi tinggal di tempat, efisiensinya dalam membunuh musuh telah sangat berkurang. Yang Kai perlu menemukan jejak klan tinta hitam di kekosongan ini. Untungnya, sebagian besar tuan feodal tidak tahan berpisah dengan sarang tinta mereka, jadi bahkan jika mereka kembali ke kota raja, mereka akan membawanya. Ini adalah gol yang sangat bagus, dan di bawah mata iblis pemusnahan, dia bisa dengan jelas melihat jarak di antara mereka. Sarang tinta lain telah dihancurkan oleh Yang Kai, dan seluruh tim master klan tinta hitam telah dimusnahkan. Kedua tuan feodal tidak bisa percaya bahwa mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari master ras manusia Orde ke-7. Potongan-potongan sarang tinta yang hancur terbang kemana-mana. Tepat ketika Yang Kai hendak pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan melihat ke arah tertentu. Pada saat berikutnya, ekspresinya sedikit berubah saat dia melintas dan berhenti di depan benda seukuran pintu. Setelah menatapnya sejenak, Yang Kai mengulurkan tangan dan mengambilnya. Setelah mengamati sejenak, ekspresinya menjadi suram. Meskipun dia mengharapkan ini, ketika dia melihatnya, Yang Kai yakin bahwa pasukan serigala salju telah pergi. Objek di tangannya adalah bahan yang digunakan oleh ras manusia untuk memperbaiki kapal perang. Itu terbuat dari banyak biji langka dan sangat kokoh. Itu juga memiliki aliran energi yang sangat tinggi dan sangat cocok untuk menyempurnakan kapal perang. Karena benda ini muncul di sini, itu berarti tempat ini pernah menghancurkan kapal perang ras manusia. Ini adalah reruntuhan yang tersisa. Di lokasi ini, selain pasukan serigala salju, mustahil bagi kapal perang ras manusia lain untuk tiba. Tapi sekarang, dengan sisa-sisa kapal perang, jelas apa yang terjadi pada pasukan serigala salju. Dikombinasikan dengan pesan yang dikirim Yao Kangcheng padanya hari itu, Yang Kai juga terguncang. Apakah mereka benar-benar bertemu dengan Raja Kerajaan? Namun, leluhur tua Smile yakin bahwa Tuan Kerajaan klan tinta hitam belum pulih. Tempat ini masih lebih dari 10 hari jauhnya dari kota Raja klan tinta hitam dan dapat dianggap sebagai bagian tengah dari garis pertahanan klan tinta hitam. Jadi bagaimana mereka bisa bertemu dengan Raja Kerajaan klan tinta hitam di sini? Raja Kerajaan yang terluka parah tidak akan pernah muncul di sini. Tetapi jika mereka tidak bertemu dengan Raja Kerajaan, bagaimana mungkin pasukan serigala salju tidak bisa melawan? Bahkan kapal perang mereka telah dihancurkan. Harus diketahui bahwa ini adalah kapal perang tim elit, bukan kapal perang kelas tim biasa. Pasukan serigala salju telah menghabiskan banyak manfaat pertempuran di kapal perang mereka sendiri, meminta Grandmaster Agung pemurnian artefak Dipas untuk memodifikasinya. Dengan kekuatan pasukan serigala salju, bahkan jika mereka bertemu dengan penguasa wilayah yang sendirian, mereka masih bisa menghadapinya. Yao Kangcheng, di sisi lain, buru-buru mengiriminya pesan, tetapi tidak ada berita lagi.